Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, warga Jakarta, ayahanda, ibunda. Hari ini turun kembalinya mahasiswa Hamka, artinya ada ketidak baik-baik saja di negara ini. Sepakat kawan-kawan? Karena pada hari ini dewan-dewan yang katanya perwakilannya rakyat, istana-istana yang katanya istananya rakyat, rumah-rumah yang kemudian dibangun dari keringat dan pajaknya rakyat, tentu tidak bisa untuk kita singgahi. Artinya pertanyaan besar hari ini, kenapa yang menjadi hak-haknya rakyat tidak bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia? Yang kemudian hari ini semoga seluruh elemen dan seluruh alam semesta merestui perjuangannya mahasiswa Hamka. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hari ini kita tidak ditemui oleh Presiden Jokowi dan juga Maruf Amin. Itu adalah tuntutan kami. Sebenarnya kami ingin bertemu dan menyampaikan secara langsung kepada Presiden dan juga ataupun Wakil Presiden. Tetapi Presiden dan Wakil Presiden tidak menemui kami. Ini perlu diketahui oleh teman-teman media semuanya, perlu diketahui oleh masyarakat Indonesia semuanya, bahwasanya kami yang sudah mewakili masyarakat Indonesia pun tidak mau Presiden dan juga Wakil Presiden menemui kami. Dan juga bahwasanya hari ini kami putuskan semangat kami tidak akan berhenti sampai di sini. Semangat kami akan terus. Yel-yel Jokowi offside bergema di tengah aksi mahasiswa. Tidak hanya orasi yang berisi aspirasi, yel-yel juga bergema disuarakan massa mahasiswa saat berunjuk rasa di patung kuda Arjuna Wiwaha di depan Monumen Nasional Jakarta Pusat pada Kamis. Dengan membawa bendera wasit dalam pertandingan sepak bola dan meniupkan peluit, para mahasiswa dari berbagai universitas itu meneriakkan yel-yel Jokowi offside. Selain bernyanyi, saing saut-sautan, mahasiswa juga membacakan 7 tuntutan kepada Presiden RI Joko Widodo. 7 tuntutan itu adalah tindak tegas para pejahat konstitusi dan tolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden, turunkan harga kebutuhan pokok, dan atasi ketimpangan ekonomi. Selanjutnya, menindak tegas segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil dengan mekanisme yang ketat dan tidak diskriminatif. Berikutnya, wujudkan pendidikan ilmiah gratis dan demokratis. Selanjutnya, sahkan RUU pro rakyat, tolak RUU pro oligarki, wujudkan reforma agraria sejati, dan tuntaskan seluruh pelanggaran HAM. Usai pembacaan tuntutan itu, para orator dari perwakilan universitas terus menyuarakan aspirasi mereka. Aksi turun ke jalan dilakukan Aliansi Gerakan Rakyat untuk menyampaikan sejumlah tuntutan di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat pada Kamis. Pertama, permintaan pembahasan Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang Cipta Kerja di DPR RI dihentikan. Mereka juga menolak adanya revisi Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Hentikan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat dan tuntaskan pelanggaran HAM sekarang juga, tegas Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia atau KPBI, Ilham Syah dalam keterangannya. Tak hanya itu, mereka juga meminta pemerintah menurunkan harga minyak goreng yang kini sudah melambung tinggi, termasuk BBM, listrik, tol, dan pajak.
Negara harus tegas terhadap koruptor, tangkap, adili, dan sita harta koruptor. Sambungnya. Yang tak kalah penting, masa juga turut menyuarakan penolakan penundaan pemilu tahun 2024 yang belakangan masih digaungkan sejumlah pihak. Tolak penundaan pemilu dan masa perpanjangan jabatan presiden. Presiden harus bertindak tegas terhadap para menteri yang memberikan statement 3 periode. Sambungnya. Bagi Aliansi Gerakan Rakyat, pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah gagal dalam menyejahterakan rakyatnya. Kehidupan rakyat semakin merosot dan ketimpangan ekonomi menjadi jurang pemisah yang semakin besar. Bukan memberikan subsidi, malah sebaliknya, memangkas subsidi dan terus dilakukan. Tandasnya. Demo dibagi 2 lokasi, buruh gelar aksi di DPR dan mahasiswa kepung Istana Negara. Diprediksi ribuan buruh dan mahasiswa akan turun ke jalan menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI dan Istana Negara, Jakarta Pusat pada Kamis. Massa berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI dan elemen buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI dan masyarakat sipil. Kita BEM UI, aksi di Istana Negara, buruh di gedung DPR RI. Kata Ketua BEM UI, Bayu Satria Utomo kepada kantor berita politik sesaat lalu di Jakarta. Dikonfirmasi terpisah, Ketua KASBI Nining Erlitos mengatakan, berdasarkan hasil konsolidasi buruh bersama mahasiswa dan masyarakat sipil lainnya, aksi akan digelar di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Rencana aksi tersebut merupakan keputusan hasil Kongres Rakyat di gedung LBH Jakarta pada Selasa lalu. Dalam Kongres Rakyat itu dihasilkan sejumlah tuntutan aksi. Kesepakatan konsolidasi gerakan rakyat aksi di DPR RI, estimasi 8.000 masa aksi, tegas Nining. Nining mengurai latar belakang unjuk rasa yang akan digelar buruh dan mahasiswa. Menurutnya, situasi ekonomi, politik, sosial di tanah air belakangan ini dalam keadaan sedang tidak baik-baik saja. Negara, kata Nining, seperti absen dan bersikap eksploitatif terhadap kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah ruah. Mulai dari menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM, minyak goreng, hingga harga-harga bahan pokok lainnya. Belum lagi ada kenaikan PPN 11%, upah buruh juga tidak ada kenaikan, tarif tol, BBM pertalit naik. Dan itu membuat rakyat tercekik dan menderita. Omnibus Law juga belum dicabut padahal undang-undang ini menurut MK inkonstitusional bersyarat. Sesal Nining. Atas dasar itu, Nining menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dinilai gagal dalam menyejahterakan rakyatnya. Itu bisa dilihat baik dari perspektif politik, ekonomi, hingga sosial yang terjadi dewasa ini. Rezim Jokowi Ma'ruf Amin gagal sejahterakan rakyatnya, tegasnya. Berikut tuntutan lengkap aksi KASBI bersama mahasiswa dan elemen masyarakat sipil lainnya. Pertama, hentikan pembahasan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional di DPR atau tolak revisi Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang P3. Kedua, tolak revisi Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Ketiga, hentikan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat dan tuntaskan pelanggaran HAM. Yang keempat, turunkan harga BBM, minyak goreng, PDAM, listrik, tol, dan PPN. Yang kelima, negara harus tegas terhadap koruptor, tangkap, adili, dan sita harta koruptor. Yang keenam, redistribusi kekayaan nasional atau berikan jaminan sosial atas pendidikan, kesehatan, pemukiman, fasilitas publik, dan makan secara gratis untuk rakyat. Yang ketujuh, tolak penundaan pemilu dan masa jabatan Presiden. Presiden harus bertindak tegas terhadap menteri pengusul presiden 3 periode. Yang kedelapan, sahkan undang-undang PRT dan berikan perlindungan terhadap buruh migran. Yang kesembilan, wujudkan reforma agraria sejati atau tanah, alat, dan teknologi untuk kaum tani. Yang terakhir, berikan akses partisipasi publik seluas-luasnya dalam rencana revisi Undang-Undang Sisdiknas.